harapan saya terhadap PBNU ini yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya kagumi, harapan saya coba PBNU ngambil keputusan yang bijak. Adakan bahsul masail. Kenapa sih? Ese amat duit loba, ari bisnis bisa. Kira aku tuh bisa ngayakeun bahsul masail nasional. Aing mah aneh. Gawe nanaon tetap PBNU. Ketika umat ini ada masalah, butuh jawaban, jawab ke PBNU. Bodo amat begitu BG, ayakeun bahsul masail aya naon ieu, ada apa? Saya berharap ini oknumnya tidak masuk angin. Bisa kembung buat beting diangkeun masuk angin mah dia. Kadalon kena nu aya. Adakan bahsul masail. Tampakkan ke warga negara Indonesia, umat Indonesia, PBNU ini memang organisasi yang keren, intelektual, akademisi, bersih jiwanya, pikirannya, dengan cara bahsul masail nasional. Undang tokoh-tokoh, bukan banyak tokoh-tokoh NU, ya. Di Banten ada Abu Yamutadi dan sebagainya, Kiai Haji Said Akil Siroj, banyak. Kalau nggak becus, mendingan mundur aja jadi pengurus PBNU. Masih banyak lobang abadek anu pintar pisan, bersih hati dan pikiranna. Geus ganti beta ku Kiai Haji Said Akil Siroj geus. Ya, itu becus mah. Malu-maluin ini. Miris saya, jujur aja sebagai seorang NU nih. Miris sekali. Untuk orang Banten mah alabatan ieu mah kuyu buntutan orang jangan-jangan kebo jadi sapi teu kaharti kotak aing. Kalau ini mah kan ada tuh salah satu ketua PBNU namanya Bapak Ahmad Fahru Rozi itu, Pak. Kan dia ini jadi kalau nggak salah satu komisaris di PT Gag Nikel yang di Raja Ampat coba di Papua. Jadi apakah ada kemungkinan karena sibuk dengan proyek ini itu sehingga lupa bahwa NU itu berdasarkan atas keilmuan gitu, Pak, kumpulan atau kebangkitan para ulama, para ilmuwan, Pak. Oh, yang dulu cengengesan waktu debat dengan Kiai Haji Madudin. Betul, Pak, betul. Yang kelihatannya pintar tapi itu. Kemudian dengan adanya kalimat bahwa PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, dibentuk untuk menjalankan permusuhan, yang kalimat itu terdapat dalam instruksi PBNU yang sah ditandatangani oleh Rais Am, Katib Am, Sekretaris, Ketua Umum dan Sekretaris, ini menunjukkan bahwa PWI LS dilegalisasi oleh PBNU sebagai organisasi yang dibentuk untuk menjalankan permusuhan kepada kaum yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, sebenarnya dia bukan keturunan Nabi. Kaum yang mengaku-ngaku sebagai orang Arab, tapi sebenarnya dia bukan orang Arab. Kaum yang senantiasa membawa-bawa nama Rasulullah, padahal dia jauh daripada ajaran Rasulullah. Jadi dibentuk untuk permusuhan semacam itu sesuatu yang positif. Perasa dalam Al-Quran. Fattakhiduhu, ini perintah Tuhan, Mas Yusuf. Ini Mas Yusuf kayak nggak seneng ini, ada perintah Tuhan untuk memusuhi setan. Nih, inna syaitana lakum aduun. Saya ulangi lagi nih. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Jalankan permusuhan itu dengan setan. Nah, ini seakan-akan PBNU telah memberikan sebuah perintah kepada kita untuk terus menjalankan permusuhan terkait orang-orang yang mengaku sebagai turunan Nabi, padahal dia bukan turunan Nabi. Nah, itu Mas Yusuf dari tentang instruksi itu. Nah, saya juga tertarik itu untuk mengomentari dari apa yang disampaikan oleh Kiai Ubedillah itu tentang tambang itu, Mas Yusuf. Sebentar Kiai, sebentar dulu. Ini saya cuma menambahkan ya. Saya mumpung teringat ini biar tidak ini. Ini banyak yang melihat bahwa instruksi ini membela nasabah Alawi. Ternyata setelah saya cek kalimat per kalimat, tidak ada narasi di sini tentang mengakui bahwa Mbak Alawi adalah keturunan Rasulullah gitu kan ya. Ini di sini nih. Dari perasa surat instruksi ini sama sekali tidak ada gitu kan ya. Ini adalah surat instruksi agar seluruh Nahdlatul Ulama atau warga NU untuk menjaga persatuan. Saya cari-cari gitu kan ya.
karena ketika saya berdebat di sebuah grup WA grup itu, ada yang mengatakan itu benar gitu kan ya. PWNU, kenapa munculnya instruksi ini biar warga NU tidak menjadi mukimat gitu kan ya. Tapi setelah saya lihat-lihat itu tidak ada itu kan ya, bahwa narasi yang menyebutkan bahwa PBNU fatwanya atau statementnya itu mengakui bahwa Ba'alawi adalah turunan Rasulullah. Ini menurut saya ini hampir sama lah dengan Keimar gitu kan ya. Banyak yang salah baca tentang instruksi itu. Banyak yang salah baca tentang instruksi itu. Perlu diketahui oleh semua masyarakat bahwa di PBN itu masih banyak orang baik dan mayoritas orang cerdas. Banyak, walaupun ada yang terinfeksi tambang itu, tapi mayoritasnya orang cerdas dan orang baik. Dan cara membuat surat yang indah itu mereka tahu. Dan apabila kemudian surat itu dipahami berbeda, itu salah yang memahaminya. Tetapi surat instruksi PBNU itu apabila kita resapi dengan tenang, isinya memang demikian, bahwa satu, PBNU menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahli ilmu pengetahuan. PBNU tidak mentolerir adanya upaya orang-orang yang merendahkan harkat martabat manusia, seperti tentang adanya sebuah qadiyah prasa mudda'a bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang tidak mentolerir upaya-upaya menyalahgunakan nama Rasulullah. Dan terkait permusuhan itu yaitu perasa Al-Quran, demikian. Jadi makanya PBNU tidak merasa bahwa dia mendiskreditkan PWI. Pengurus PWI, LS, siapa Gus Abbas Buntot, siapa Kiai Haji Imaduddin, siapa-siapa yang di PWI, itu semuanya orang-orang yang cinta NU. Emangnya kalau cinta NU itu harus ngebela Habib aja? Emangnya kalau orang NU itu harus taslim aja ke Habib? Didikan NU itu bukan seperti itu. Yang benar katakan benar, yang pahit katakan pahit. Mestinya PBNU ini bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Dijelaskan Habib itu dzurriyyat Nabi atau bukan, gitu loh. Kalau nggak becus, ya serahkan ke kami, ke PWI. Jangan bertindak bodoh, malu-maluin, gitu Jis. Ya. Berarti tuduhan bahwa PWI itu kumpulan dukun gitu, Pak. Terus anti karomah itu gimana itu, Pak? Sejak kapan itu? Kalau memang benar PBNU oknumnya mengeluarkan tuduhan seperti itu, sejak kapan orang-orang PBNU itu jadi bodoh, jadi jumur? Sejak kapan? Nggak ada ceritanya. PBNU semenjak didirikan oleh Syekh Hasyim Asy'ari dan yang lain, cerdas, pinter, adil, tepat. Ini muncul orang Banten tema doang bikang reneh, nebak-nebak di renan ku sapi, pantu ngarti ku otak. Non bisa ngaji tanaon, non bisa ngaji di kadia ke Banten, ngaji di Cidahu. Kumaha sih? Dukun itu yang kayak gimana dukun? Yang nyantet. Masa nggak tahu siapa dukun siapa bukan? Kan lucu. Pura-pura bodoh atau memang bodoh beneran? Pura-pura picek atau memang picek beneran? Awas, hati-hati. Gitu, barangkali ada harapan, Pak, untuk PBNU itu seharusnya ke depan gimana gitu, Pak? Saya ini orang NU, ya, darah NU, keluarga NU, dan pengurus NU. Karena memang PWI ini dibentuk dalam semangat masyarakat Nusantara, wabil khusus warga NU, untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat bahwa Ba'alawi ini bukan cucu Nabi. Karena dengan pengakuan bahwa mereka cucu Nabi itulah banyak korban-korban di bawah warga NU yang banyak yang kena ekses daripada pengakuan Ba'alawi sebagai cucu Nabi itu. Demikian. Baik, lanjut. Tadi akan menambahkan dari statement Kiai Ubed bagaimana maksudnya? Iya, memang di dalam masalah tambang itu kan ada madhab-madhab. Ada madhab Wahabi lingkungan, ada madhab Murji'ah lingkungan, ada madhab Ahlussunnah lingkungan.
Madhab Wahabi lingkungan punya dalil. Dalilnya adalah la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, kemudian murjiah lingkungan kayak Gus Olil itu murjiah lingkungan itu. Nah, Gus Olil sebagai murjiah lingkungan dia punya dalil juga. Dalilnya apa? Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Itu dalilnya apa murjiah lingkungan seperti Gus Olil. Gus Olil itu perlu diketahui sepupu masih itu dengan Kiai Ubed ini. Kemudian madhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam kasus tambang ini madhab Ahlussunnah itu Kiai Ubed, Gus Ribut, saya, ini madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Mas Yusuf saya lihat ini lebih ke murjiah lingkungan dengan Gus Ulil dari wajahnya ini. Bisa. Kelihatan gitu. Lanjut, Nah, guys. dalam Ahlussunnah wal Jamaah lingkungan ini dalilnya ada juga. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sisakan untuk anak cucu kita. Ada sustainability natural untuk my children and grandchildren. Untuk anak cucu kita di masa depan sisakan. Jangan terlalu hawak, jangan terlalu rakus. Ini adalah madhab Ahlussunnah wal Jamaah lingkungan. Gus Ulil sebagai murjiah lingkungan wajar membela penambang-penambang untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam untuk kemudian diambil manfaatnya. Greenpeace itu Wahabi lingkungan memang dia. Nah, ini bahaya juga murjiah lingkungan. Ini bahaya, Wahabi lingkungan juga bahaya. Apa bahayanya? Ini orang-orang Eropa sudah lama mengeksploitasi alam tanpa ada interupsi dari kita. Ketika Eropa ini sudah habis sumber daya alamnya, giliran kita mau kaya raya, mereka melarang kita. Dan bisa ditengarai atau kita duga ada kepentingan negara-negara barat yang tidak ingin kita kaya raya juga. Nah, ini juga harus diperhatikan. Madhab Wahabi lingkungan ini bahaya juga. Madhab murjiah lingkungan, awas Mas Ulil jangan sampai betul-betul jadi murjiah lingkungan. Mungkin sekarang masih setengah Ahlussunnah wal Jamaah lingkungan lah. Tapi nampaknya akan mengarah kepada murjiah lingkungan. Murjiah lingkungan itu serba boleh aja. Masalah nanti istilahkan Allah. Yang penting hari ini adalah kita nikmati apa yang telah dikarunikan oleh Tuhan untuk sebesar-besar kemakmuran manusia. Kita tidak tahu kiamat akan terjadi kapan kan. Jangan sampai kita sisakan, kita miskin, kemudian tiba-tiba kiamat. Ya kan? Siapa yang tahu kiamat akan datang kapan? Nah, ini madhab murjiah ini yang begini nih. Nah, madhab kita adalah madhab Ahlussunnah wal Jamaah yang serba ada di tengah. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi ingat, jangan berlebihan. Sisakan, walaupun kita tidak yakin bahwa anak cucu kita ini akan menikmati, kita nggak tahu kiamat kapan. Tetapi kita menghitung dengan sebuah asumsi bahwa anak cucu kita masih menikmati alam raya ini, kiamat belum tiba, maka ada sisa-sisa yang kita sisakan untuk mereka. Tapi sebenarnya juga begini juga, bagi madhab murjiah lingkungan, sekarang kita tahu bahwa nikel itu bisa dijadikan sumber daya untuk misalnya energi. Dulu kita hanya minyak, kita hanya tahunya bensin, minyak tanah, solar. Sekarang ada uranium dan lain sebagainya. Bisa jadi anak cucu kita 200-300 tahun yang akan datang itu bisa menemukan lagi energi yang lain, yang selain yang kita kenal hari ini, dan semuanya telah disiapkan oleh Tuhan. Nah, ini madhab murjiah lingkungan nih. Nah, minyak kita habisin hari ini karena Allah telah mempersiapkan energi lainnya. Nikel kita habisin hari ini, lingkungan toh masih banyak belahan bumi lainnya yang belum juga ditempati oleh manusia. Ini madhab murjiah lingkungan yang juga berbahaya. Madhab Wahabi lingkungan berbahaya. Madhab yang harus kita ambil adalah madhab tawassut, yaitu yang berlandaskan dalil kulu washrobu wala tusrifu. Cuma begini, nanti sebelum Dr. Ribut yang akan memberikan kesimpulan dari semuanya tentang masalah membaca ombak PBNU di tengah polemik nasab dan tambang ini, saya teringat
akan apa yang didauhkan Gus Dur di dalam Muktamar NU yang ke-30 di Lirboyo itu. Bahwa Gus Dur pernah ketemu dengan seseorang dari ketua PCNU yang merasa bahagia, ngomong sama Gus Dur, "Gus, alhamdulillah PCNU kami dengan Bupati dekat." Gus Dur, kata Gus Dur ini dalam sambutan itu, walaupun dia itu tertawa, tapi hatinya menangis. Sejak kapan pengurus NU ingat Bupati tapi lupa kepada Tuhan? Dan saya kira ini semua terkait dengan dari awal bagaimana untuk melahirkan para pengurus-pengurus yang penuh dengan khidmah dan keikhlasan harus dimulai dari sistem pemilihan pengurus yang juga lebih mengutamakan keikhlasan. Nah, kita sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem pemilihan kita dalam NU ini membuka celah masuknya orang-orang yang bukan NU untuk ikut campur, karena sistem pemilihan di Nahdlatul Ulama yang begitu terbuka seperti partai politik. Saya mengusulkan untuk ke depan NU ini harus menggunakan sistem pemilihan pengurus yang menutup celah dengan begitu kuat agar jangan sampai orang-orang luar bisa masuk mempengaruhi siapa yang bisa menjadi ketua umum PBNU, siapa yang bisa menjadi Rais Am. Bagaimana caranya? Contoh Muhammadiyah. Muhammadiyah di dalam memilih ketua, sekretaris, dan pengurus lainnya menggunakan sistem perwakilan. Menerima sebanyak-banyaknya calon dari bawah, kemudian ditanwir dipilih beberapa orang, kemudian di muktamar dipilih 39 orang. Dari 39 orang ini dipilih oleh 2.600 peserta muktamar, sehingga orang lain tidak bisa itu mengasih uang pada 2.600 orang itu. Kemudian terpilihlah 13 orang. Setelah 13 orang ini terpilih menjadi formatur, 13 orang ini kemudian bermusyawarah untuk menjadikan siapa yang menjadi ketua umum, siapa yang menjadi sekretaris, dan lain sebagainya. Ini sangat menutup adanya celah bisa masuknya bohir-bohir untuk mempengaruhi kepengurusan Muhammadiyah. Saya kira kita tidak usah malu untuk PBNU, untuk PWNU dan PCNU menggunakan sistem Muhammadiyah agar nilai-nilai keikhlasan yang tadi telah orkestrasi oleh Gus Dur di dalam sambutan dalam Muktamar ke-30 di Lirboyo itu, bahwa dirinya menangis ketika ada pengurus PCNU dengan bangga melaporkan kepada Gus Dur bahwa hubungannya sebagai ketua PCNU dengan Bupati baik-baik saja. Kata Gus Dur, "Saya menangis. Sejak kapan NU pengurusnya itu lupa kepada Tuhan, ingatnya kepada Bupati," atau sebaliknya, au kama qala Gus Dur. Nah, ini saya kira kita sebagai warga NU ingin melihat organisasi kita ke depan ini betul-betul organisasi independen, atau tidak memiliki perspektif atau hasil kajian yang betul-betul sesuai dengan fakta. Yang pandangannya masih samar, itulah yang disebut framing itu, Mas. Tetapi seluruh yang berbasis ilmu pengetahuan itu justru diperintahkan di dalam teks kewahyuan maupun teks kenabian, sesuatu yang harus bisa dijadikan pelajaran, dijadikan basis nilai-nilai keutamaan, dijadikan prinsip pengetahuan dan prinsip pembelajaran. Jadi saya ingin masyarakat bisa membedakan mana yang hoak, mana yang framing, dan mana yang betul-betul mencerahkan dan membebaskan. Itu sangat mudah bisa diukur, yaitu mana yang sesuai dengan keilmuan, itulah yang keutamaan yang harus dipelajari, bahkan harus disuarakan. Tapi mana yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, itulah yang framing, itulah yang hoak. Yang kedua, Mas Yusuf, NU mempunyai prinsip yang sangat luar biasa, Mas Yusuf, yaitu menjaga apa yang menjadi prinsip teks kewahyuan dan kenabian yang sering kita kenal dengan istilah maqasidus syariah, yaitu hifdzun nafas, hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzun asal, dan hifdzul mal. Sama, ada tali pengikat, ada titik temu antara kajian nasab dengan tambang ini, Mas. Oh, pantesan sekarang ada ini ya, isu-isu tentang komisaris itu. Betul, Pak. Di Raja Ampat. Raja Ampat. Kalau memang itu benar, nih catat ya, kalau benar, dia pantas di sini bukan lagi otaknya mikirin umat, mikirin picis. Jadi komisaris kan lumayan, bisa nyandung, bisa kebeli mobil. Jadi masalah umat dikesampingkan, ada kaitan-kaitan dengan dengan kepentingan, nggak beres.
Mestinya jangan seperti itu. Tampakkan bahwa orang NU itu memang rahmatan lil alamin, cerdas, akademisi, intelektual, ilmuwan, bicara dengan kitab, dengan fakta. Jangan dulu ngomong sudon ceplok batokeun bari jeung teu make bukti. Ajaran Islam nu mana nu kitu eta. Geus mending kene eureun bae jadi pengurus NU, geus mending jadi pengusaha bae jadi komisaris make dasi, ulama kitab, geus. Mending dagang cendol tadi dia ya di Banten, dagang cendol tadi Hotel Carita tah, loba tah geus. Dia bisa ngurus umat nah. Mundur wis mundur, geus. Mundur ngisinkeun ngisikeun NU tah mah. Atuh geng. Itu Jis. Mana? Miris. Aduh, masalah. Terus harapan Abah buat warga-warga NU lah, khususnya yang masih kibin-kibin gitu, Pak. Ini yang masih kibin, saya hanya mendoakan semoga diberi taufik hidayah, dibuka hatinya. Amin. Nah, ini juga saudara kita juga, ya. Saya berharap ini mereka bijaksana, meneliti, jangan terbawa karena ikatan keluarga, ada ikatan emosional, apalagi karena dikasih fulus dan sebagainya, kemudian tidak adil dalam mengambil keputusan. Jangan begitu. Kalau hak katakan hak, kalau batil katakan batil. Jadi cobalah sifatnya jangan bersuudon, ya. Khususnya ke PWLS jangan dulu. Niatkan ini untuk meluruskan umat, memberikan kepuasan kepada umat. Jadi umat tidak diberi abu-abu. Dan niatnya juga jangan jadi mukibin ini hanya karena cinta we. Atau dicintaan eta lain habib bae. Dulur orang sorangan ke orang Nusantara kudu dicintai. Sama itu juga cinta. Apakah itu karena cinta itu harus jadi buta? Apakah karena cinta itu hukum harus dirubah? Ya, kalau memang duriat Nabi, ya mikum okibin ini pun seharusnya mampu membuktikan, memberikan kepuasan pada publik. Buktikan dong. Gampang